Halo, perkenalkan nama lengkap saya Hana Anisel Miliparlein, kelas B dengan NIM 2201060043. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang enzim. Oke, baik, yang pertama itu kita lihat tentang enzim. Di mana pengertian enzim adalah protein yang dapat mengatalis reaksinya dalam tubuh. Baik, yang berikut kita lihat tentang tata nama. Di mana tata nama enzim mengacu pada substratnya seperti amilase untuk enzim yang mencerna amilum dan laktase untuk enzim yang mencerna laktosa. Berikut klasifikasi enzim. Nah, yang pertama itu klasifikasi. Enzim bisa diklasifikasikan berdasarkan reaksi yang dikatalis seperti oksidorudukase yang mengatur oksida dan reduksi. Yang berikut itu fungsi enzim, di mana enzim membantu pencernaan makanan dan pemrosesan nutrisi serta metabolisme dalam tubuh. Baik, yang berikut kita lihat tentang International Union of Biochemistry atau Persatuan Biokimia Internasional, di mana pengertiannya IUB atau International Union of Biochemistry mendefinisikan kelas enzim berdasarkan aturan deskriptif yang umum membantu memudahkan pengenalan penelitian. Yang berikut itu dampak, di mana keberadaan IUB memudahkan para ilmuwan untuk mempelajari enzim dalam tingkat molekuler dan memberikan dasar bagi industri untuk memproduksi enzim dengan mutu terstandarisasi. Yang ketiga itu tentang kriteria klasifikasi, di mana IUB atau International Union of Biochemistry atau Persatuan Biokimia Internasional, enzim diklasifikasikan berdasarkan substrat, reaksi, dan jenis fungsi. Baik, yang berikut kita lihat tentang cara kerja enzim. Yang pertama, teori kunci dan gembok, di mana konsep ini menjelaskan bahwa enzim bekerja memberikan tempat pengikatan yang pas untuk memfasilitasi reaksi kimia pada substrat yang berbeda. Yang kedua, model induksi pendekatan ke gardu listrik, di mana model ini menggambarkan bagaimana perubahan struktur enzim dapat mempengaruhi aktivitas dan memperlihatkan tata cara kerja enzim. Yang ketiga itu gambaran 3D, di mana pemetaan enzim secara 3 dimensi membantu para ilmuwan memahami cara kerjanya dan membuka peluang baru aplikasi praktis. Yang berikut kita lihat tentang ikatan kimia dalam struktur enzim. Yang pertama, ikatan hidrogen, di mana ikatan ini terbentuk karena interaksi atom hidrogen pada molekul yang berbeda sehingga membentuk struktur kompleks untuk katalis. Yang berikut, ligand binding, di mana reaksi kimiawi dilakukan melalui ikatan antara enzim dan substratnya. Ikatan dapat menghasilkan energi dan memudahkan reaksi. Yang berikut kita lihat pengaruh kofaktor, di mana kofaktor membawa ion logam dan molekul organik lainnya ke dalam enzim sehingga mempengaruhi aktivitas dan spesifitas enzim. Yang berikut kita lihat contoh enzim dan fungsinya. Yang pertama, papain, di mana enzim dalam buah papaya yang dapat membantu memecah protein dalam makanan sehingga lebih mudah dicerna. Yang kedua, pepsin, di mana enzim yang
disekresikan oleh lambung dan membantu mengubah protein menjadi peptida untuk diserap. Yang ketiga, protease. Enzim pankreas yang memecah protein menjadi asam amino dan membantu memprosesan nutrisi dalam intensitas. Yang berikut kita lihat tentang peran lingkungan dalam aktivitas enzim. Yang pertama itu pH, di mana enzim memiliki rentang pH optimal pada penataan optimalnya bekerja. Yang berikut itu suhu, di mana enzim bekerja optimum pada suhu tertentu tergantung kekuatan askar enzim. Yang ketiga, konsentrasi substrat, di mana adanya jumlah substrat optimum diperlukan agar produksi enzim berlangsung dengan baik. Yang berikut, aplikasi enzim dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, industri pangan, di mana memproduksi keju dan bir dengan menggunakan enzim. Yang berikut, keperawatan, menjaga kehigienisan peralatan medis. Yang ketiga, perawatan lingkungan, di mana mengurangi kadar polutan lingkungan. Oke, baik. Sekian dulu materi dari saya tentang protein. Terima kasih banyak.